Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 9 SMP MTS sederajat. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian A, hak dan kewajiban. Nah, ini adalah materi bab 2, yaitu lanjutan dari materi sebelumnya, di mana bab 2 ini pembahasannya secara umum adalah hak dan kewajiban warga negara. Sementara sub pembahasannya itu adalah bagian A, hak dan kewajiban. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi bab ini, maka kalian diharapkan mampu menerapkan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari simak materinya. Nah, hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, tentunya kalian memiliki hak dan juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Misalnya, sebagai peserta didik, maka kalian memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Selain itu pula, kalian juga memiliki kewajiban, yaitu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi apa sih pengertian hak dan apa itu pengertian dari kewajiban? Nah, contoh lain, ketika kalian berada di rumah atau di lingkungan keluarga sebagai anak, maka kalian berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian, mengenakan pakaian yang layak, memperoleh perlindungan, dan lain sebagainya. Selain itu pula, kalian juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Sebagai contoh, membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah pengertian hak. Pengertian hak menurut beberapa ahli, yang pertama adalah Profesor Dr. Notonegoro. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang berikutnya yaitu menurut Christine St. Kansil. Menurut Christine St. Kansil, hak merupakan izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Yang ketiga yaitu pengertian hak menurut Sudikno Mertokusumo. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan tersebut berkaitan dengan tuntutan individu atau tuntutan kelompok untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Yang berikutnya, menurut John Salmon, terdapat 4 pengertian hak yang dikemukakan oleh John Salmon sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, hak dalam arti sempit, yang kedua hak kemerdekaan, yang ketiga hak kekuasaan, dan yang terakhir adalah hak kekebalan atau imunitas. Nah, hak dalam arti sempit yaitu hak yang diperoleh seseorang dengan syarat melakukan suatu kewajiban tertentu. Hak kemerdekaan yaitu hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain. Yang ketiga, hak kekuasaan, yaitu hak yang diperoleh seseorang untuk meraih kekuasaan, mengubah hak-hak, serta kewajiban melalui jalur dan cara hukum. Yang keempat adalah hak kekebalan atau hak imunitas, yaitu hak yang dimiliki seseorang untuk bebas dari kekuasaan hukum orang lain. Nah, jadi berdasarkan beberapa pendapat tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya hak itu merupakan sesuatu yang harus diperoleh semua orang secara universal ataupun umum.
hak untuk hidup, mendapatkan penghidupan yang layak, memperoleh pendidikan dan pengajaran, memperoleh kasih sayang dari orang tua, serta hak untuk menyatakan pendapat merupakan contoh hak yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi sekali lagi, pada intinya hak itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh atau sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, yang berikutnya adalah pengertian kewajiban. Menurut beberapa pendapat atau menurut beberapa ahli, kewajiban yang pertama yaitu menurut Profesor Dr. Notonegoro. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain manapun, karena pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, menurut Johan Yasin, kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus dilakukan seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Nah, yang berikutnya menurut John Salmon menyatakan bahwa kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang apabila tidak melakukan hal tersebut akan memperoleh sanksi. Nah, berdasarkan beberapa pernyataan di atas atau berdasarkan beberapa pendapat di atas tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai penyeimbang hak yang diperoleh seseorang. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang. Jadi sekali lagi, kewajiban ini adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sementara hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang harus kita peroleh. Nah, pertanyaannya yang harus kita dahulukan, hak dulu atau kewajiban terlebih dahulu? Ya, betul, jawabannya adalah yang harus kita dahulukan adalah kewajiban, di mana setelah kita melaksanakan kewajiban, baru kita boleh menuntut hak atau kita boleh mendapatkan hak setelah kita melaksanakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Nah, itulah materi terkait dengan pengertian hak dan juga pengertian kewajiban. Jadi, yang harus kita dahulukan itu bukan haknya, melainkan kewajiban terlebih dahulu. Sehingga setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita boleh memperoleh hak sesuai dengan keinginan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.